Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadla Arafi dan rekan saya Putra Osama. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas materi rekayasa perangkat lunak mengenai aspek manusia dalam rekayasa perangkat lunak. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, pertama-tama kita perlu tahu apa itu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak memiliki banyak teknik, alat, dan metode yang dirancang untuk meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak dan produk akhir. Namun, perangkat lunak bukan hanya produk dari solusi teknis yang sesuai yang diterapkan dengan cara teknis yang sesuai. Perangkat lunak dikembangkan oleh manusia, digunakan oleh manusia, dan mendukung interaksi antar manusia. Dengan demikian, karakteristik manusia, perilaku, dan kerjasama merupakan pusat pengembangan perangkat lunak praktis. Sebelum masuk ke pokok pembahasan di sini ada beberapa subjudul yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu karakteristik seorang rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, psikologi dalam rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, tim perangkat lunak. Yang keempat, struktur tim. Yang kelima, dampak dari sosial media. Dan keenam, tim global. Karakteristik perangkat lunak. Yang pertama yaitu bertanggung jawab secara individu. Seorang insinyur perangkat lunak yang efektif memiliki rasa bertanggung jawab individu. Ini menyeratkan dorongan untuk memenuhi janjinya kepada rekan kerja, pemangku kepentingan dan manajemennya. Ini menyeratkan bahwa dia akan melakukan apa yang perlu dilakukan ketika itu diperlukan dalam upaya berlebihan untuk mencapai hasil yang sukses. Yang kedua, memiliki kesadaran tinggi akan kebutuhan anggota tim. Pemangku kepentingan yang meminta perubahan pada solusi perangkat lunak yang ada. Dan manajer yang memiliki kendali keseluruhan proyek. Dia mengamati lingkungan tempat orang bekerja dan menyesuaikan perilakunya dengan mempertimbangkan keduanya. Yang ketiga yaitu sangat jujur. Jika dia melihat desain yang cacat, dia menunjukkan kekurangannya dengan cara yang konstruktif tetapi jujur. Jika diminta untuk mengubah fakta tentang jadwal, fitur, kinerja, atau karakteristik produk atau proyek lainnya, dia memilih untuk bersikap realistis dan jujur. Yang keempat yaitu tahan terhadap tekanan. Rekayasa perangkat lunak selalu berada di ambang kekacauan. Tekanan datang dalam berbagai bentuk perubahan, persyaratan, dan prioritas. Pemangku kepentingan yang menuntut, dan manajer yang sombong. Seorang insinyur perangkat lunak yang efektif mengelola tekanan sehingga kinerjanya tidak terganggu. Yang kelima yaitu berkeadilan tinggi. Dia dengan senang hati berbagi pujian dengan rekan-rekannya. Dia berusaha menghindari konflik kepentingan dan tidak pernah bertindak untuk menyabotase pekerjaan orang lain. Yang keenam yaitu perhatian terhadap detail. Ini tidak berarti obsesi dengan kesempurnaan, dia dengan hati-hati mempertimbangkan kriteria yang lebih luas. Misalnya kinerja, biaya, kualitas yang telah ditetapkan untuk produk dan proyek dalam membuat keputusan teknis hariannya. Yang terakhir yaitu pragmatis. Dia mengakui bahwa rekayasa perangkat lunak bukanlah agama di mana aturan dogmatis harus diikuti, melainkan disiplin yang dapat disesuaikan berdasarkan keadaan yang ada. Baik, selanjutnya mengenai psikologi dalam rekayasa perangkat lunak. Di sini ada yang namanya model perilaku berlapis dalam pengembangan perangkat lunak. Dapat dilihat pada ilustrasi di samping. Pada tingkat individu, psikologi rekayasa perangkat lunak berfokus pada pengenalan masalah yang harus dipecahkan, keterampilan pemecahan masalah yang diperlukan untuk menyelesaikannya, dan motivasi untuk menyelesaikan solusi dalam batasan yang ditetapkan oleh lapisan luar dalam model.
Pada tingkat tim dan proyek, dinamika kelompok menjadi faktor yang sangat mendominasi. Di sini struktur tim dan faktor sosial mengatur kesuksesan. Mulai dari komunikasi kelompok, kolaborasi dan koordinasi yang sama pentingnya dengan keterampilan anggota tim individu. Pada lapisan terluar, perilaku organisasi mengatur tindakan perusahaan dan tanggapannya terhadap lingkungan bisnis. Selanjutnya pada materi tim perangkat lunak, pada saat ini kita cenderung menggunakan kata tim secara longgar dalam dunia bisnis. Kita menyebut setiap kelompok orang yang ditugaskan untuk bekerja sama itu adalah tim. Tetapi banyak dari kelompok ini tidak berperilaku seperti tim. Apa yang hilang adalah fenomena yang kita sebut dengan jeli. Sebuah tim yang jeli adalah sekelompok orang yang begitu kuat merajutnya, sehingga keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Begitu sebuah tim mulai bersemangat, kemungkinan sukses akan terus meningkat. Mereka tidak perlu dikelola secara tradisional dan tidak perlu dimotivasi. Mereka mempunyai momentum tersendiri. Next. Selanjutnya, pada tim perangkat lunak ini, tidak semua tim efektif dan tidak semua tim jeli. Faktanya, banyak tim menderita yang disebut dengan keracunan tim. Berikut ada 5 faktor yang menumbuhkan lingkungan tim berpotensi beracun. Yang pertama, suasana kerja yang hiruk-pikuk. Yang kedua, frustasi tinggi yang menyebabkan gesekan di antara anggota tim. Yang ketiga, proses perangkat lunak yang terpecah-pecah atau tidak terkoordinasi dengan baik. Yang keempat, definisi peran yang tidak jelas dalam tim perangkat lunak. Dan yang terakhir, kelima, paparan kegagalan yang terus-menerus dan berulang. Solusi yang pertama yaitu untuk menghindari lingkungan kerja yang hiruk-pikuk, tim harus memiliki akses ke semua informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, tim perangkat lunak dapat menghindari frustasi jika diberi tanggung jawab sebanyak mungkin untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, proses yang tidak dapat dihindari dengan memahami produk yang akan dibangun dan mengizinkan tim untuk memilih model proses. Yang keempat, yaitu menetapkan mekanisme akuntabilitasnya sendiri dan menentukan serangkaian pendekatan korektif ketika seorang anggota tim gagal melakukannya. Yang kelima, kunci untuk menghindari atmosfer kegagalan adalah dengan membangun teknik berbasis tim untuk umpan balik dan pemecahan masalah. Struktur tim terbaik tergantung pada gaya manajemen organisasi Anda. Jika orang yang akan mengisi tim dan tingkat keahlian mereka, dan tingkat kesulitan masalah secara keseluruhan. Berikut 7 faktor proyek yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan struktur tim rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, ukuran program yang dihasilkan dalam baris kode atau poin fungsi. Yang ketiga, waktu tim akan tetap bersama atau tim lifetime. Yang keempat, sejauh mana masalah dapat dimodulasi. Yang kelima, diperlukan kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun. Yang keenam, kekakuan tanggal pengiriman. Ketujuh, tingkat sosialisasi yang diperlukan untuk proyek tersebut. Selanjutnya, dampak dari media sosial. Email, SMS, dan konferensi video telah menjadi kegiatan di mana-mana dalam pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Ini tidak lebih dari pengganti atau suplemen modern untuk kontak tatap muka. Media sosial itu berbeda. Alat jaringan sosial, misalnya Facebook, LinkedIn, Slack, Twitter, memungkinkan tingkat pemisahan koneksi antara pengembang perangkat lunak dan teknologi terkait. Hal ini memungkinkan teman di situs jejaring sosial untuk belajar tentang teman dari teman yang mungkin memiliki pengetahuan atau keahlian terkait dengan domain aplikasi atau masalah yang harus dipecahkan. Sangat penting untuk dicatat bahwa masalah privasi dan keamanan
tidak boleh diabaikan saat menggunakan media sosial untuk pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Baik, selanjutnya mengenai tim global. Tim pengembangan perangkat lunak global atau Global Software Development atau disingkat GSD ini memiliki tantangan unik yang mencakup koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan khusus. Pengambilan keputusan pada semua tim perangkat lunak diperumit oleh 4 faktor. Yang pertama, kompleksitas masalah. Yang kedua, ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan keputusan. Yang ketiga, hukum konsekuensi yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, keempat, pandangan yang berbeda dari masalah yang mengarah pada kesimpulan yang berbeda tentang jalan ke depan. Untuk tim GSD, tantangan yang terkait dengan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi dapat berdampak besar pada pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi tim GSD. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, dampak jarak pada tantangan yang dihadapi oleh tim GSD, jarak mempersulit komunikasi, tetapi pada saat yang sama menekankan perlunya koordinasi. Jarak juga memperkenalkan adanya hambatan dan kompleksitas yang dapat didorong oleh perbedaan budaya. Hambatan dan kompleksitas melemahkan komunikasi. Masalah yang melekat pada dinamika ini dapat mengakibatkan proyek menjadi tidak stabil. Baik, mungkin itu adalah pembahasan beberapa subjudul dari kami. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari materi-materi sebelumnya bahwa seorang rekayasa perangkat lunak yang sukses harus memiliki keterampilan teknis. Di samping itu, ia juga harus bertanggung jawab atas komitmennya, menyadari kebutuhan rekan-rekannya, jujur dalam penilaiannya terhadap produk dan proyek, tangguh di bawah tekanan, memperlakukan rekan-rekannya dengan adil, dan menunjuk perhatian terhadap detail. Psikologi rekayasa perangkat lunak mencakup kognisi dan motivasi individu, dinamika kelompok tim perangkat lunak, dan perilaku organisasi perusahaan. Tim perangkat lunak yang sukses lebih produktif dan termotivasi di atas rata-rata. Media sosial dan komunikasi elektronik sangat berguna untuk pengembangan perangkat lunak global, di mana pemisahan geografis dapat memicu hambatan untuk rekayasa perangkat lunak yang sukses. Baik, mungkin sekian pembahasan dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.